Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki episode 148, yaitu problem penelitian dalam dunia Islam. Ada banyak problem penelitian yang dialami oleh dunia Islam atau di negara-negara Muslim yang perlu kita perhatikan dan tentu perlu dicarikan solusinya. Profesor Dr. Abdurrahman Mas'ud mengatakan bahwa di kalangan perguruan tinggi agama Islam Indonesia, penelitian itu belum menjadi kebutuhan akademis. Tampaknya penelitian baru menjadi basis persyaratan formal kenaikan pangkat semata. Jadi memang sebenarnya semua dosen itu memiliki karya ilmiah atau karya tulis, baik dalam bentuk laporan penelitian, buku maupun jurnal, tetapi hanyalah untuk kepentingan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Kenyataannya di lapangan hanya dosen tertentu dalam jumlah yang sedikit yang benar-benar membudayakan kegiatan meneliti dan atau kegiatan menulis. Ada memang, tetapi tidak banyak. Saya nggak tahu berapa persen dari jumlah dosen yang ada, tetapi sangat sedikit. Berikutnya, Pak Profesor Abdurrahman Mas'ud mengatakan bahwa masalah semangat melakukan penyelidikan atau spirit of inquiry adalah hilangnya semangat membaca dan meneliti yang pernah menjadi supremasi utama dunia pendidikan Islam pada zaman klasik dan pertengahan dulu. Ada satu ungkapan yang patut diperhatikan dan direnungkan, yaitu tulislah apa yang Anda kerjakan dan kerjakanlah apa yang Anda tulis. Dalam konteks ini dapat dirumuskan suatu ungkapan yang perlu ditelaah, bahwa tulislah apa yang Anda teliti dan telitilah apa yang Anda tulis. Ungkapan itu singkat, tetapi makna ilmiahnya cukup dalam kalau itu ditindaklanjuti secara konsisten, konsekuen, bahkan kalau bisa secara kontinu. Maka akan menghasilkan produk-produk karya ilmiah yang mencerahkan. Selanjutnya, Basam Tibi menyatakan bahwa dunia pendidikan Islam diliputi masalah tipikal, yaitu orientasi sertifikat dan ilmu-ilmu yang terlalu umum yang tidak mengacu pada pemecahan masalah. Semangat meneliti termasuk tradisi rihilah fi talabil ilmi, penelitian empiris, membaca dan menulis agaknya telah menipis. Kita juga menyaksikan memang bahwa jarang sekali ditemukan kalangan muda, misalnya yang memiliki cita-cita menjadi peneliti. Bahkan saya belum pernah menemukan. Ada anak muda yang memiliki cita-cita menjadi peneliti, saya belum pernah ketemu. Apalagi di kalangan masyarakat. Kecenderungan masyarakat kita belum menuju masyarakat yang memiliki budaya membaca dan menulis atau reading writing society. Sebaliknya budaya masyarakat kita itu masih dalam taraf budaya mendengar dan berbicara omong klobot, atau listening, speaking society. Kalau reading, writing society itu budaya masyarakat yang sudah maju. Sementara
Kalau listening speaking society itu budaya masyarakat yang berkembang, apalagi masyarakat yang masih terbelakang. Karena bagaimanapun membaca, menulis itu harus menguras energi dibanding sekedar mendengarkan dan berbicara, apalagi berbicara omong kelobot, berbicara sekenanya, tidak ada pangkal ujungnya. Selanjutnya, Profesor Yudian Wahyudi menyatakan bahwa persoalan kemunduran Islam adalah lantaran umat Islam telah meninggalkan ilmu-ilmu eksperimental. Ketika umat Islam membuang atau meninggalkan ilmu-ilmu eksperimental, artinya sama dengan umat Islam telah menjadi kafir ilmiah. Hanya saja ya, istilah ini sifatnya istilah yang menghentak, supaya pembacanya berpikir 2 kali, 3 kali, dan seterusnya lebih banyak lagi. Kafir ilmiah di sini dimaksudkan sebenarnya menantang budaya dan tradisi keilmuan. Jadi bukan kafir secara teologis. Ya, bukan kafir secara teologis. Tetapi mungkin ya kafir secara intelektual. Atau kafir secara ilmiah. Lantaran ilmu dan kegiatan eksperimental dijauhi, maka umat Islam miskin temuan ilmiah sekarang ini. Kalau kita amati bahwa tradisi penggalian ilmu menjadi lemah karena kelemahan metodologi, sehingga kita harus memperkuat basis dan melakukan penguatan metodologis. Bangsa yang maju adalah bangsa yang menguasai dan mempraktekkan metodologi. Bangsa yang berkembang adalah bangsa yang baru mempelajari metodologi. Adapun bangsa yang terbelakang adalah bangsa yang buta terhadap metodologi. Metodologilah salah satu instrumen yang mengawal kemajuan bangsa dan negara. Metodologilah yang berfungsi mengawal kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Pak Profesor M. Atok Mudhar menyatakan bahwa pada awal tahun 1970-an berbicara tentang penelitian agama di IAIN dianggap tabu. Orang akan mengatakan, mengapa agama yang telah mapan masih mau diteliti? Agama adalah wahyu Allah. Nah, sikap ini tampaknya terjadi karena salah faham terhadap hakikat penelitian itu. Jadi penelitian itu dianggap dan dikira sebagai kegiatan yang berupaya mencari-cari kesalahan agama Islam. Padahal penelitian terhadap Islam pun justru mengarah pada penemuan dan seringkali penemuan ini justru mengarah pada keagungan dan kemuliaan Islam. Berikutnya Muhammad Arkun mengatakan bahwa selama zaman liberal tahun 1850 sampai 1946 dari Nahdhah atau gerakan kebangkitan Arab, orientalisme dan sejumlah sarjana muslim yang dididik tentang filosofi dan historis memacu penelitian ilmiah dan publikasi beberapa teks kuno. Namun karya tersebut masih belum memadai. Oleh karena itu, sejarah ilmu pengetahuan masih kurang digali dibandingkan dengan topik-topik lain dalam sejarah Islam. Nah, karena itu, saudara sekalian,
bahwa materi sejarah perlu ditekankan pada sejarah ilmu pengetahuan melalui kegiatan-kegiatan penelitian. Kalau materi sejarah Islam ditekankan pada sejarah ilmu pengetahuan, maka menimbulkan kesan yang menyejukkan. Kesan lebih dari itu adalah mencerahkan. Kesan yang memberikan inspirasi. Kesan yang membangkitkan semangat para pembaca untuk berbuat, berkreativitas, berproduk dalam menghasilkan karya-karya yang mendukung kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Oleh karena itu, sarjana Muslim perlu kiranya meneliti dan menulis sosiologi ilmu pengetahuan dalam Islam. Ini menjadi penting sekali. Selanjutnya, Abdul Manan melaporkan tidak ada negara yang berpenduduk mayoritas Muslim yang duduk di peringkat 30 besar Indeks Inovasi Global tahun 2014. Malaysia sebagai negara Muslim dengan peringkat teratas hanya mampu duduk di peringkat 33. Hal ini tidaklah mengherankan karena antara tahun 1980 hingga tahun 2000 jumlah paten yang didaftarkan di Israel adalah 7.622, sedangkan jumlah paten yang didasarkan di seluruh negara Arab hanyalah 367. Iran dan Turki, dua negara yang berpenduduk mayoritas Muslim yang paling banyak menghasilkan penemuan baru, hanya mampu mencapai rata-rata separuh dari apa yang dicapai Israel dalam penemuan baru. Jadi ini perbandingan yang sangat mencengangkan. Mencengangkan dalam arti memprihatinkan. Sebab laporan ini menunjukkan rapuhnya penelitian di negara-negara Muslim. Padahal negara-negara Muslim di dunia ini sekitar 57 negara. Oleh sebab itu, budaya penelitian perlu mendapat perhatian serius, bahkan perlu dibudayakan di kalangan generasi Muslim. Mungkin sejak mereka belajar di sekolah dasar, meskipun bentuk yang paling sederhana, tetapi memiliki unsur-unsur penelitian. Masih menurut Abdul Manan bahwa angka-angka di atas adalah mutlak terjadi karena jumlah ahli riset di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim adalah 3,3 kali lebih rendah dibanding rata-rata jumlah ahli riset di dunia. Selain tidak memiliki ahli riset yang cukup, negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim juga tidak menyediakan anggaran yang cukup untuk mengadakan riset. Dari seluruh anggaran riset yang dihabiskan di dunia, negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim hanya menyumbang 2,1% dari total anggaran dunia. Pada bagian lain, John L. Esposito melaporkan bahwa suatu ketika Arab Saudi dan Kuwait telah membelanjakan begitu banyak uang untuk sains dan teknologi. Tetapi mentalitasnya tetaplah mentalitas yang lebih suka membeli daripada mengembangkan kemampuan sendiri. Ya, jadi ini kondisi lagi-lagi memprihatinkan. Kalau tadi alasan penyediaan dana yang kurang, tetapi sekarang ini penyediaan dana besar-besaran, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Justru yang dilakukan adalah kontraproduktif. Dan sikap ini terjadi, menurut saya,
Lantaran pendidikan yang mereka peroleh itu lebih banyak menekankan pada hafalan atau tahfidz. Pendidikan yang menekankan pada hafalan itu kurang atau bahkan tidak memiliki kepedulian untuk melakukan penelitian, untuk mengejar penemuan, apalagi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena tidak pernah didesain, tidak pernah dilatih, tidak pernah dimotivasi ke arah penemuan pengetahuan, apalagi ke arah pengembangan pengetahuan, apalagi ke arah penciptaan disiplin ilmu baru. Jika pendidikan mereka menekankan budaya pemahaman atau menekankan pada pembelajaran yang mengarah pada pemahaman atau tafhim, maka kecenderungannya akan menjadi produsen, akan berperan aktif, bahkan proaktif. Sementara di negara-negara Arab itu hampir seluruhnya, kalau tidak malah seluruhnya, pendidikannya menggunakan pendekatan tahfidz tadi, hafalan. Berikutnya Abdul Manan mengatakan bahwa hambatan utama bagi kemajuan sains dan teknologi asli di dunia Islam tidak berasal dari ajaran Islam itu sendiri. Sebab begini memang bahwa ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Quran, artinya kandungan Al-Quran itu sangat komprehensif dan holistik dimensinya, termasuk menyangkut sains dan teknologi. Coba bayangkan, ayat Al-Quran yang menyangkut alam itu kisarannya sekitar 20%. Nah, selebihnya menyangkut banyak hal, menyangkut hal-hal yang terkait dengan sosial, menyangkut hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan atau humaniora, menyangkut persoalan-persoalan etik, dan lain sebagainya. Tentu lebih banyak memang daripada yang menyangkut persoalan-persoalan alam. Ilmu tentang alam ini kemudian disebut sains. Dan kalau di SMA, SMP misalnya sains itu hanya dibatasi pada mafakib, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Tetapi dalam filsafat ilmu, rumpun pengetahuan sains itu adalah rumpun pengetahuan yang menggunakan parameter rasional dan empirik, sehingga tentu bisa diperlonggar atau dikembangkan lebih dari sekedar 4 mata pelajaran itu. Dalam filsafat ilmu itu, maka bisa saja ada sains humaniora, sains sosial, dan lain sebagainya. Dengan demikian, saudara sekalian, bahwa persoalannya bukan pada ajaran Islam, melainkan umat Islamlah yang belum mampu mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam atau pesan-pesan Al-Quran dan hadis sahih. Ada ungkapan yang menarik untuk kita renungkan dari George Bernard Shaw, yang mengungkapkan dan menilai begini, bahwa Islam is the best religion Muslim Southwest Palawis. Artinya bahwa Islam adalah agama terbaik, sedang umat Islam adalah umat yang terburuk. Ya, ini saya kira perlu kita jadikan evaluasi dan introspeksi terhadap diri kita sendiri. Kalau memang kenyataannya umat Islam malas
untuk membaca, menulis, apalagi meneliti. Diganti dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kurang strategis. Maka pandangan Bernard Shaw itu memang benar. Sehingga kita perlu melakukan koreksi terhadap diri kita sendiri, lalu kita melakukan upaya-upaya perbaikan, peningkatan, dan penyempurnaan, supaya umat Islam itu bisa berkemajuan, mencapai kemajuan, bahkan kejayaan peradaban dan kebudayaannya di masa yang akan datang. Saya kira itu, saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.